Oke, selamat sore. Ini kelas responsi untuk pemrograman Python. Jadi seluruh kelas akan saya gabungkan jadi satu, soalnya kalau per kelas saya juga jadi susah untuk ngatur waktunya. Dan sengaja kita adakan di hari Sabtu, soalnya kalau hari biasa, Senin sampai Jumat, takutnya ada yang bentrok. Jadi kita coba di Sabtu saja, ya. Dan sama seperti yang kuliah biasa, kita hanya 1 jam saja. Oke. Dilihat dari materi, kita sudah belajar tentang input-output di pertemuan pertama, kemudian tentang jenis data, dan juga operatornya. Kemudian minggu lalu, bukan minggu ini ya malah ya, minggu ini kita sudah bahas tentang branch sama loop. Nah, karena ilmunya sudah cukup lah menurut saya untuk kita coba latihan soal, makanya kita responsi aja. Nah, baru minggu depan kita masuk ke yang, sini nggak ada ya. Minggu depan kita bahas tentang fungsi. Dan nanti fungsi, kemungkinan besar nanti kita juga adakan responsi khusus. Oke, untuk contoh latihan soal, teman-teman bisa download langsung di akun library, jadi nanti login, kemudian ini judulnya yang pernah saya share di grup, dan nanti di bawah sini ada download e-booknya. Nah, tapi kalau belum login dan kalau Anda klik di sini, Anda dibilang tidak berhak untuk download. Jadi memang harus login terlebih dahulu, baru bisa download. Oke. Nah, ini bukunya, dan di buku ini materinya mencakup tentang branch, loop, kemudian fungsi. Baru kemudian masuk ke pengolahan data. Ada list itu adalah istilah array kalau di Python. Jadi kalau di C namanya array kan, ya matematika juga namanya array, cuma kalau di Python namanya list. Kemudian ada dictionary, saya nggak tahu tuple udah ada belum di sini, dan kemudian masuk ke file. Nah, cuma di sini memang belum ada latihan-latihan soal untuk yang object oriented. Makanya di mata kuliah ini kita tidak fokus ke object oriented-nya, tapi hanya ke procedural programming. Oke. Nah, kita coba langsung aja masuk ke if. Nah, di sini ada banyak sekali exercise, ada berapa nih? Dari 34 sampai 60, wow, sampai hampir 30 berarti ya, 30 soal, contoh soal. Dan untuk loop-nya sendiri itu ada 61 sampai 80, hampir 20 soal. Oke, kita coba saja. Mulai dari yang paling sederhana. Karena dia memang dari 34 makin ke atas itu dia semakin menantang. Oke. Di sini ada buatlah sebuah program, oke, yang reads, jadi membaca inputan dari user dan inputannya adalah integer, oke. Dan langsung bayangkan pasti, oh nanti line pertama berarti input, kemudian dia di casting menggunakan int, kemudian program Anda harus display, harus menuliskan ke layar suatu message untuk saya malah bingung pakai terjemahan. Indicating whether the integer is even or odd. Jadi kita harus menentukan apakah bilangan yang ditentukan itu adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, berarti pertama kita harus tahu tujuan dari program dulu. Goal-nya apa? Goal-nya berarti adalah display a message. Prosesnya apa? Menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. Menentukan suatu bilangan. Nah, bilangan dari mana? Oh, ternyata bilangnya berasal dari inputan user. Oke, berarti sudah dapat, goal-nya dapat, prosesnya dapat, dan juga inputannya seperti apa. Jadi inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Itu yang kita tentukan pada saat kita ingin membuat sebuah program.
yang menggunakan procedural programming, bukan yang object oriented. Jadi kita coba aktifkan Python kita, idle. Ini. Nah, kalau kemarin kita biasanya langsung bekerja di idle sini kan, langsung di shell istilahnya. Shell itu berarti kita langsung bisa berinteraksi sama interpreternya Python. Maksudnya kan bahwa di Python itu dia pakai interpreter namanya. Dia menerjemahkan apapun perintah yang kita berikan. Nah, shell itu adalah interface antara kita sebagai user atau programmer dengan interpreternya. Nah, kita kalau membuat program itu biasanya tidak menggunakan interpreter langsung, tapi kita bikin dulu programnya dengan menggunakan file, kemudian new file, sini nanti dikasih suatu kayak text editor yang di sini. Nah, oke. Tentu saja. Oke, inputnya apa? Maksudnya kan tadi kalau kita bikin program pakai procedural program itu kita harus tentukan dulu inputnya apa, prosesnya apa, dan goal-nya apa atau output-nya apa. Inputnya adalah mendapatkan data atau inputan dari user. Oke, berarti input, kemudian masukkan angka. Ya. Nah, cuma input itu kan harus disimpan ke suatu variabel kan. Berarti kita coba saja, misalnya A sama ini. Nah, cuma jangan lupa bahwa input itu return value-nya adalah string. Nah, untuk bisa menentukan dia genap atau ganjil, dia harus jadi bilangan dulu kan. Jadi harus kita casting int dari input dan sudah. Oke, kita sudah membuat untuk yang input. Nah, kemudian prosesnya gimana? Prosesnya adalah menentukan apakah bilangan yang dibutuhkan user tadi, inputan tadi, genap atau ganjil. Genap atau ganjil, oke. Kalau genap, berarti kan dia bisa dibagi dengan 2. Tapi kalau ganjil, tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, caranya ada banyak banget. Kita bisa saja kita bagi 2, dia hasilnya genap atau ganjil, masih ada sisa atau tidak. Ya. Nah, masih ada sisa. Jadi ada satu bilangan tadi, A, dibagi 2, ada sisanya enggak? Kalau enggak ada sisa, atau sisanya 0, berarti dia genap. Karena kayak misalnya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan enggak ada sisa kan? Dia 2. Sisanya enggak ada. Jadi kayak misalnya kalau kita gambarkan, untuk bisa menentukan dia ganjil atau genap, misalnya 4 dibagi 2, maka kita akan dapat 2, sisa 0. Tapi kalau misalnya 5 dibagi 2, dapat 2 juga, tapi sisanya 1. Oh, berarti kalau ada sisa, dia adalah bilangan ganjil atau odd. Oke, berarti karena sisa pembagian itu sudah ada operatornya sendiri, yaitu modulo, kita bisa pakai modulo. Jadi, A di sini kita akan modulokan dengan 2. Kalau dia ada sisanya, maka ini, kalau dia ada sisanya, maka dia adalah ganjil. Oke, berarti kalau itu berarti ada if kan? Berarti di sini ada branch-nya. Jadi if kemudian, nah ini kan bukan Boolean expression kan? Ini arithmetic expression. Nah, if dia hanya bisa menentukan dia apakah mau mengerjakan atau tidak kalau ekspresinya adalah Boolean. Jadi di sini harus kita ubah jadi Boolean. Berarti jika A modulo 2 sama dengan 1, seperti ini.
teman-temannya, kita bagi dulu. Oke. Nah, ini baru nanti jadi Boolean expression. Baru kemudian print. Kalau masih ada sisa, berarti dia adalah ganjil. Tapi kalau tidak, print genap. Oke, nah berarti kalau kita mau membuat sebuah program, kita coba untuk berpikir gimana caranya kita sebagai manusia mengerjakannya terlebih dahulu. Kayak tadi, di sini disuruh ngitung apakah satu bilangan itu genap atau ganjil. Gimana cara saya ngecek kalau saya sebagai manusia? Jadi jangan mikir sebagai komputer dulu. Kita sebagai manusia, caranya ngecek tuh gimana? Oh, caranya ya ini. Dibagi dua, kalau ada sisa, seperti ini, berarti ganjil. Tapi kalau nggak ada sisa, berarti genap. Sisa pembagian itu kan modulo kalau di Python atau di C. Dan sudah ada operator sendiri, yaitu pakai persen. Oke, berarti kita bisa pakai persen untuk mengecek apakah dia bilangan bulat atau bilangan ganjil. Nah, kemudian kita coba bahasakan. Kalau ada sisanya, nah itu ada kata kuncinya. Kalau itu berarti kan if. Berarti saya harus pakai if. If pembagiannya ada sisa, print aja ganjil. Tapi kalau nggak ada sisa, berarti else, print genap. Oke, kita coba saja. Ini kita save dulu. Di sini saya biasanya masuknya di ada folder sendiri. Sini misalnya exercise 34. Exercise 34. Save. Sudah, nah kemudian kita tinggal run. Masukkan angka, kita masukkan 4. Genap. Oke. So far benar. Kita coba sekarang run modul, masukkan angka 5. Ganjil. Oke. Berarti program kita sudah berjalan dengan baik. Nah, memang nanti jangan lupa kalau kita bikin program itu harus nggak bisa cuma dengan 2 inputan seperti ini. Kita harus coba semua masukan agar kita yakin bahwa program ini dia error free. Apakah ada suatu kemungkinan yang menyebabkan program ini akan error? Ada. Misalnya kalau saya menuliskan A. Berarti nanti harus ada pengecekan lagi agar kalau user ya rada bandel terus coba yang lain, udah disuruh masukin angka, masukinnya huruf A. Dia enggak ngerti saya. Ya. Tapi kan kita enggak bisa seperti itu kan, soalnya kalau program kita error, mengeluarkan error message seperti ini, ya paling enak ya resiko paling kecilnya sih ya paling ketawain. Tapi resiko paling besarnya program kita jadi bisa dipakai untuk ya mencari celah. Kayak misalnya kita punya sebuah program aplikasi yang sudah besar, kemudian orang nyoba-nyoba, ya error. Meskipun memang risikonya adalah nama kita sebagai pembuat jadi jelek, tapi yang paling fatal itu kalau misalnya ada data di sana. Datanya bisa diambil oleh orang lain. Nah, itu yang berbahaya. Nah, makanya kalau kita bikin program, sebisa mungkin kita mencoba semua kemungkinan. Jadi kita anggap aja user itu apa istilahnya double, jadi disuruh masukin angka, maksudnya huruf kayak gitu. Jadi kita coba semua kombinasi. Oke, oke ini exercise 34 sudah kita kerjakan. Jadi tadi apa triknya? Langkah-langkahnya, langkah pertama adalah tentukan inputannya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Biasanya kalau saya sih dibalik dari goal-nya apa atau output-nya apa dulu, kemudian prosesnya apa yang dilakukan, baru oh kalau prosesnya seperti ini, saya butuh inputannya seperti apa. Itu kalau kita sendiri yang membuat program. Kalau ini kan sudah ada deskripsi programnya kan, jadi langsung kita tahu, oh inputannya ini, prosesnya ini, outputnya ini.
Tapi kalau nanti teman-teman membuat sebuah aplikasi, itu dibalik. Goal-nya dulu apa? Dari goal ini berarti saya harus bikin prosesnya seperti apa. Nah, dari proses ini saya harus bisa menentukan nanti inputannya apa saja. Seperti itu. Itu kalau kita yang bikin soalnya. Kalau ini kan soalnya udah dibikin kan, jadi ya aman. Oke, sekarang exercise 35. Dikatakan bahwa 1 tahun manusia itu sama dengan 7 tahun anjing. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena ternyata pada 2 tahun yang pertama, 2 tahun manusia itu setara dengan 10,5 tahun anjing. Jadi dia nggak linear. Jadi setahun manusia bukan 7 tahun anjing. Karena ternyata anjing itu dalam 2 tahun sudah dianggap dewasa. Nah, jadi kita harus membuat sebuah program. Buatlah sebuah program yang menghitung atau mengkonversi tahun manusia dengan tahun anjing. Umur dalam artian umur ya. Yang dijelaskan di atas. Pastikan bahwa program kita bekerja pada 2 tahun pertama manusia itu pengalinya bukan 7 tapi 10,5. Dan di sini tambah lagi. Kalau user menginputkan bilangan negatif, tolong berikan dia error message. Oke, berarti kayak tadi, inputannya apa? Angka. Kemudian prosesnya apa? Angka ini ada 2 perkalian. Yang pertama, dia harus dikali 10,5 kalau angkanya di atas 2. Kemudian yang berikutnya baru dikalikan dengan 4. Jadi 2 yang pertama dikalikan 10,5, 2 berikutnya itu dikalikan dengan 4. Outputnya apa? Print umur anjingnya. Tapi juga ada keterangan di sini. Kalau ada negatif number berarti dia harus ada error message. Oke, kita coba lagi. Kita berpikir sebagai manusia dulu. Kalau anjing manusia. Kalau umur anjing 1, maka umur manusia adalah 10,5 kan tadi. Terus kalau umur anjingnya 2, maka sama dengan umur manusia 21 jadinya. Kan 2 kali lipatnya kan. Tapi pada 3 tahun, dia pengalinya bukan 10,5 lagi, tapi 4. Berarti 21 ditambah 4, jadi 25. Kemudian kalau anjingnya sudah umur 4 tahun, baru dia jadi 29. Kan 4 terus nambahnya kan. Terus kalau 5, berarti jadi 33 tambah 4. Dan seterusnya. Nah, pola seperti ini berarti kita sudah dapat hubungannya, kita harus cari rumusnya sekarang. Berarti 2 tahun pertama itu pengalinya 10,5. Tapi setelahnya itu pengalinya 4. Berarti rumusnya ya kita bisa bikin umur anjing maksudnya, dikali 10,5. Ini benar kalau manusia sama dengan, ini bukan manusia tapi maksudnya umurnya ya.
Umur manusia sama dengan umur anjing dikali 10,5. Oke, ini sudah benar kalau sampai 2 tahun yang pertama. Misalnya umur anjing 1, umur manusia di 10,5. Umur anjing 2, berarti dia jadi 2 kali 10,5, 21. Kalau umur anjing 3, oh rumusnya disalah. Jadi dia harusnya jadi 31,5, tapi di sini 25. Oke, berarti ini hanya berlaku kalau umur anjingnya dia di bawah atau sama dengan 2 tahun. Oke, berarti kalau tadi ada if anjing kurang dari 3 tahun misalnya seperti ini. Maka umur manusia sama dengan anjing kali ini. Tapi kalau enggak itu berarti umur anjingnya 3 tahun atau di atasnya kan. Berarti else manusia sama dengan anjing kali berapa? Kalau kali 4 jadi salah. Coba kita coba ya. Kalau anjingnya umurnya 1 tahun, benar berarti masuk yang sini. Ini true berarti kan, boolean expression-nya. Sehingga jadinya umur manusia jadi 1 kali 10,5. Benar. Terus kalau umur anjingnya 2 tahun, ini true juga. Umur manusia jadinya 21, masih benar. Terus pas anjingnya umur 3 tahun, ini jadi false kan? Berarti dia akan mengerjakan yang ini. Nah, jadinya umur manusianya jadi umur anjing kali 4. Umur anjing jadi berapa? 3. 3 kali 4, 12. Loh, salah, harusnya 25. Berarti dia harus ditambahin dulu sama yang dari sini. Nah, berarti kita harus melakukan 2 kali perhitungan di sini. Berarti yang pertama adalah ini dikerjakan juga. Oke. Tapi hanya 2 tahun yang pertama. Berarti di sini adalah 2 kali 10,5. Terus yang umur yang di sini itu harus dikurangin dulu sama 2. Baru dikalikan dengan 4. Kita coba. Tadi yang kalau umurnya setahun. Kalau setahun ini true. Berarti 1 kali 10,5. Jadinya 10,5 umur manusianya. Benar. Terus kalau anjing umur 2 tahun, berarti ini true juga. Jadi umur manusia 21, yaitu 2 kali 10,5. Oke, masih benar. Terus umurannya 3 tahun. Jadi false di sini. Karena false, maka dia mengerjakan yang di sini kan, else-nya. Perhitungan pertama adalah manusia sama dengan 2 kali 10,5. Oke, jadi 21. Jadi umur manusia sekarang 21. Kemudian ada statement kedua. Umur anjing dikurangi 2 dulu. Tadi kan 3. Dikurangi 2, 1. 1 kali 4, 4. 4 masuk ke variabel manusia. Loh, jadi umur manusia jadi 4 tahun. Berarti masih ada yang kurang, yaitu hasil dari sini itu harus ditambahkan ke sini. Berarti kita bisa menuliskan manusia ditambah seperti ini. Sehingga nanti hasil yang tadi di sini itu ditambahkan dengan yang hasil dari sini. Oke, kita coba lagi sekarang. Langsung yang 3 aja ya. 3, false. Berarti dia ke sini. Manusia jadi 21. Kemudian ditambah lagi 21 ditambah 3 kurangi 2, 1 kali 4. Berarti ini 1 kali 4, 4. 4 ditambah 21, 25. Oke, benar sekarang. Kalau 4 gimana? Ini false. Berarti dia ngerjain yang ini.
tetap 2 kali 10,5 berarti 21, ditambah 4 kurangi 2 berarti 2, 2 kali 4 8, 8 tambah 21, 29. Oh, berarti sudah benar ini. Oke, sekarang kita coba membuat programnya. New file dulu. Kemudian sama seperti yang tadi, A, atau langsung aja anjing, sama dengan integer input, umur anjing, sama dengan, oke, masih kurang tutupnya satu. Ada. Ini sudah minta inputan, tadi kan inputannya minta angka dari user. Oke. Terus sekarang prosesnya adalah seperti ini. Yang ini. Bikin aja. If umur anjing lebih kecil daripada 3, maka manusia sama dengan 2 kali 10,5. Ya. Kemudian manusia sama dengan manusia ditambah umur anjing kurang 2 dikali 4. Biar amannya kita tutup dulu aja di sini. Benar, ini udah benar sih ekspresinya, tapi seperti kita ceritakan kemarin di kelas, ya kalau bisa semua dikasih kurung lah biar user itu tidak salah tangkap. Kok langsung ke sini? Salah dong. Ini harusnya yang atas dulu, manusia sama dengan umur anjing dikali 10,5. Baru setelah itu ada else. Oke, nah baru kemudian terakhir adalah print. Printnya adalah umur manusia, atau kalau lebih lengkapnya umur anjing sama dengan kemudian anjing, kemudian tahun, spasi biar nggak nempel, setara dengan umur manusia sama dengan manusia. Dan kita tutup dengan tahun. Dah. Oke, sekarang kita coba save dulu. Jadi, restart. Sekarang exercise 35. Itu kan ya, 35 tadi. Ya, documents. Save. Dah. Sekarang kita coba run programnya. Run. Oh, masih ada error. Apa error? Integer. Oh, kok integer? Maaf. Ini kan harusnya input. Oke, save dulu. Kemudian run modul. Oke, umur anjing sama dengan misalnya 1 dulu ya. Setahun setara dengan umur manusia 10,5 tahun. Oke, so far so good. Sekarang kita coba lagi run 2 tahun. 21 tahun. Oke, masih benar. Run 3 tahun. Setara dengan tutup 25 tahun. Benar nggak tadi? Betul, 25 tahun. Oke, kita coba angka berikutnya. Misalnya 5 tahun langsung. Umur anjing 5 tahun setara dengan umur manusia 33 tahun. Benar, 33 tahun. Oke. Berarti kita sudah menyelesaikan ya exercise 35, maaf. Cuma jangan lupa ada klausul ini. Kalau user menginput negatif number,
tolong printkan error message. Oke. Berarti kalau user menginputkan bilangan negatif, kalau, nah itu kata kuncinya kalau, berarti if. If anjing glukosa 0, berarti negatif, maka print umur anjing harus bilangan positif. Oke. Nah, kita coba save. Kemudian run. Umur anjing, langsung aja ya. Misalnya -3. Keluar errornya. Tapi di sini tulis juga. Oh, berarti nggak boleh dong. Kalau sudah error seperti ini, ya harusnya nggak boleh dihitung. Nah, kalau di maaf, seperti ini, kita klik. Kalau dia masih bilangan negatif, harusnya yang ini nggak boleh dikerjakan. Termasuk juga print-nya. Nah, berarti kita bisa saja if prosesnya ini kita tutup, jadi nggak melakukan proses sama sekali, atau print-nya ini yang kita print-nya ini yang kita tutup. Jadi bisa dua cara. Jadi ini kita tutup maksudnya kerjakan ini, semuanya ini kalau bilangannya positif. Tapi jangan kerjakan ini kalau bilangannya negatif. Jadi ada if lagi. Atau bisa juga kita sebenarnya udah biar aja dia proses ngitung. Tapi pada saat ngeprint ini yang kita cek. If anjing lebih besar daripada 0, berarti positif. Baru kemudian print. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi tetap proses yang dilakukan, tapi outputnya bisa ada, bisa tidak ada, tergantung dari umur anjing yang diinputkan. Kita coba save, run. Ini kita masukkan -2. Kok malah nggak keluar? Oh iya, kita tadi kan malah nggak ngeluarin print-nya kan, masukkan yang negatif tadi. Jadi kita harus masukin bilangan tadi. Jadi ada else. Ini. Oke, kita coba lagi. Save. Run. -2. Bilang, umur anjing -2. Umur anjing harus bilangan positif. Jadi dia nggak mau, seakan-akan dia nggak mau proses, padahal sebenarnya dia memprosesnya, tapi dia nggak mau ngeprint hasilnya. Bisa seperti ini, tapi tergantung dari kebutuhan kita. Kalau prosesnya terlalu panjang, ya jangan sampai kita nanti udah capek-capek proses, tapi ternyata outputnya dianggap nggak ada. Nah, dalam satu kasus seperti itu, kalau prosesnya panjang, nah dari awal udah ngecek. Kalau bilangannya negatif, keluarkan error message, kemudian keluar dari program. Jangan lakukan prosesnya, karena kalau lakukan prosesnya, takutnya user harus nunggu lagi. Kalau ini kan cuma kebetulan hanya if aja kan, dia jadinya cepat. Oke, itu untuk exercise yang 3, 5. Sekarang kita langsung lompat ke yang loop. Ya, teman-teman, ada exercise 36, ini juga mirip seperti yang event atau odd, bilangan genap, bilangan ganjil. Di sini mengecek apakah huruf yang dimasukkan itu bilangan huruf hidup atau huruf mati, konsonan atau vowel. Mirip seperti yang even or odd. Cuma caranya ya nggak bisa pakai modulo kan.
Tapi kita cek aja. Pertama kita bisa ngecek apakah huruf yang diinputkan itulah A, I, U, E, O. Kalau iya, berarti vowel atau tidak huruf hidup. Atau kita bisa ngecek kalau dia hurufnya itu kalau B, C, D, F, G, H, C, K, L dan seterusnya, berarti dia huruf hidup konsonan. Tapi itu dipanjang kan ngeceknya. Karena kita jadi ngecek 21 huruf. Mendingan kalau kita cuma ngecek 5 saja. A, I, U, E, O. Di luar dari itu ya huruf hidup, huruf mati gitu. Oke, lanjut aja. Sekarang kita nyoba yang loop. Yang pertama adalah perhitungan average. Oke. Di latihan ini, Anda akan membuat sebuah program yang menghitung rata-rata dari serangkaian nilai yang dimasukkan oleh user. Menarik ini. User akan menginput 0 sebagai sentinel, maksudnya penutup, closing-nya, as a sentinel value untuk menentukan bahwa udah selesai sampai sini angkanya. Gitu. Nah, berarti program Anda itu harus mengecek apakah nilai yang dimasukkan pertama itu adalah 0. Kalau 0 langsung kasih error. Oke, berarti inputannya adalah serangkaian angka. Sampai user menginputkan 0. Stop kalau sampai sana. Tapi 0-nya nggak dihitung kan? Nggak dihitung sebagai rata-rata. Dia cuma penanda bahwa cukup sampai sini aja masukin angkanya. Kemudian setelah itu diproses. Nah, setelah selesai diproses, prosesnya apa? Prosesnya menghitung rata-rata. Kemudian outputnya adalah print rata-rata tersebut. Nggak disuruh print sih, cuma disuruh ngitung, dan yang di print itu hanya error message. Ya nggak apa. Berarti outputnya itu prosesnya tetap ngitung average, tapi yang di outputkan, yang di print itu hanya error message kalau angka pertama yang dimasukkan itu udah langsung 0. Oke, berarti programnya nanti pertama tolong masukkan angka. Oke, masukkan angka 10, enter, 9, enter, 8, enter, 9, enter, 4, enter, 7, enter, sampai akhirnya user menginput nilai 0. Kalau 0 berarti dia selesai. Dan kemudian prosesnya adalah hitung rata-rata. Seperti ini. Oke. Terus outputnya print error message kalau angka pertama sama dengan 0. Berarti seperti yang tadi kita lakukan, apa dulu inputnya? Oh, masukkan serangkaian angka. Prosesnya apa? Kemudian outputnya apa? Itu 3 komponen yang harus kita tentukan pada saat ingin membuat sebuah program menggunakan procedural programming. Oke. Nah, gimana cara kita membuat sebuah input yang menanyakan terus-menerus angka dari user? Berarti terus-menerus.
itu sebuah loop, sebuah iterasi. Berarti saya akan membuat sebuah iterasi yang terus menanyakan, berulang kali menanyakan inputan angka dari user, terus-menerus. Tapi berapa kali? Nggak tahu. Karena jumlah iterasi kita nggak tahu, berarti kita bisa menggunakan yang while, bukan for. Soalnya kalau for, itu kan jumlah iterasinya sudah kita ketahui kan. Kita ingin iterasi sebanyak 10 kali, oke, berarti pakai for. Tapi kalau jumlah iterasinya atau jumlah perulangannya kita nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu berarti pakainya adalah while. Oke, kita bikin programnya. Udah, kita bikin baru file, new file. Kemudian pertama adalah while. While A sama dengan input dari user. Masukkan angka seperti ini. Nah, cuma ingat, ini kan dia bukan Boolean expression kan, berarti dia harus, while itu juga harus ada Boolean expression-nya untuk menentukan saya mau mengerjain segmen ini atau section ini atau enggak. Soalnya kalau enggak sesuai atau false, dia akan keluar dari iterasi. Berarti ini harus jadi sebuah Boolean expression. Berarti di sini, jika A tidak sama dengan 0, seperti ini, maka lakukan perhitungan. Rata-rata sama dengan, bentar, gimana caranya kita memproses rata-rata? Rata-rata itu sama dengan jumlah total nilai dibagi dengan banyak nilai. Jadi misalnya nilai yang dimasukkan adalah seperti ini, 10, 9, 8, 9, 4, 7. Berarti rata-rata sama dengan 10 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 7, nolnya nggak dihitung kan, dibagi dengan banyaknya nilai. Ada berapa banyaknya angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi dengan 6. Jangan lupa ini harus ada kurungnya, soalnya kalau enggak nanti 7 dibagi 6 dulu, ditambah sama 4 tambah 9. Soalnya kan bagi tinggi kan prioritasnya. Jadi jumlahin dulu semua angka, terus banyak, jangan dulu lah ya, angka, banyak angka, 6. Ini prosesnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke programnya, saya baru masukin angka. Berarti angka di sini harus saya simpan dengan variabel namanya total. Dan saya juga harus menghitung ada berapa angkanya. Oke, berarti kita harus ngitung rata-ratanya nanti dulu. Tapi kita harus nulis total sama dengan total ditambah A. Ini. Dan angka. Di sini nilai yang dimasukkan. Berarti ini juga harusnya nilai. Dan kemudian angka sama dengan angka tambah 1 sebagai counter
dia nginput berapa angka nih. Jadi kita akan membuat dua variabel lagi. Ini dengan variabel total dan ini dengan nama variabel baru namanya angka. Cuma kita harus dikasih inisialisasi angkanya dulu, yaitu total sama dengan 0. Kemudian angka sama dengan 0, biar aman. Meskipun memang di Python, itu pada saat dia di-create pertama kali, total itu dia dijadikan 0, kasih nilainya. Jadi biasanya seperti ini. Oke, lanjut sekarang. Oh, ini masih ada salah. Ya, masukkan angka. Nah, kemudian setelah selesai, maka print rata-rata sama dengan total dibagi jumlah angkanya. Udah selesai sih harusnya. Jadi, dia akan minta inputan terus dari user, sampai nilai yang dimasukkan itu dia adalah 0. Tapi ini adalah input. Input itu kan dia string. Berarti dia harus ada casting lagi. int. Dan seperti ini. Nah, hanya saja di sini harus kita kasih kurung lagi. Untuk mengamankan bahwa nilai sama dengan int input tadi itu dikerjakan dulu, baru dibandingkan dengan angka 0. Oke, kita coba saja dulu. Save di desktop Python. Ini exercise berapa ini? 61. Exercise 61. Save. Nah, kemudian kita coba run. Ada invalid syntax. Apa dia? Oh, ini dia. Nilai sama dengan integer input. Oh, dia nggak mau kalau ada assignment di dalam ini. Berarti dia harus dilakukan di luar. Jadi dia nggak mau melakukan inputan ini sebagai parameter yang ada di dalam while. Oke, berarti kita harus nulisnya di sini, di luar. Coba baca. Satu, dua. Oke. Kita taruh dari sini. Nilai sama dengan casting integer, input masukkan angka. Oke. While nilai tidak sama dengan 0, lakukan ini. Nah, cuma masalahnya dia jadi harus tanya lagi kan. Berarti di sini harus kita tambahkan lagi. Nilai seperti ini. Oke. Baru nanti dia akan melakukan perulangan. Oke, kita coba saja. Save. Dan modul. Masih ada yang salah. While nilai tidak sama dengan 0. Ternyata kurang titik 2-nya. Jangan-jangan tadi sebenarnya bisa dia melakukan di sini. Yuk kita coba lagi. Kurung-kurung. Nggak pakai nilai. Terus Ctrl V. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, betul. Ternyata tadi sintaks salahnya kurang titik 2. Coba. Kalau gini bisa nggak ya? File. Save. Run. Masih ada yang salah. Berarti emang nggak boleh ini. Oke, berarti balik lagi ke situ. Sudah. Berarti
seperti ini, kita hapus. Dan sudah. Save. Run modul. Oke, udah bisa sekarang. Yuk, maksudnya tadi angka yang tadi, kita coba. 10, enter. 9, enter. 8, enter. 9, enter. 4, enter. 7, enter. Kemudian 0. Rata-rata adalah 7,8. Benar nggak ya? Kita kayaknya nggak percaya sama program kita sendiri. Kita coba aja. 10 tambah 9 tambah 8 tambah itu udah 9 tambah 4 tambah 7. 47 dibagi 6. 7,8. Berarti benar. Berarti so far program kita sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita coba. Kita coba masukkan angka 0 pertama kali. Dalam modul 0. Dia langsung error. Kenapa? Soalnya karena dimasukinnya 0, nilai di sini masih 0, totalnya 0, angkanya juga 0. Dibagi 0, karena tadi kan total dibagi angka kan, dibagi 0 ya jadi error, division by 0. Makanya begitu user menginputkan 0, jangan keluarkan error message tadi. Oke, sama kayak yang tadi, kita bisa proses tetap dilakukan, baru dicek, saya harus ngeprint apa, ngeprint rata-ratanya atau ngeprint errornya. Berarti kita bisa lakukan di sini. If nilai sama dengan 0, maka print division by 0. Please input one at least one value. Ya, kemudian baru else. Jadi dia akan ngeprint nilai rata-ratanya hanya kalau nilainya itu ada angka yang dimasukkan, bukan langsung 0. Oke, save, kemudian run. Masukkan angka 0. Maka dia akan bukan keluar error message seperti ini, tapi kita yang menuliskan error message-nya. Division by 0 plus input at least one value. Oke, itu untuk exercise 6.1. Kita coba apakah masih cukup waktunya untuk yang exercise mana ya. Nih misalnya 6.3, kita langsung lompat aja. Buat sebuah program untuk menampilkan sebuah konversi temperatur dari Celsius ke Fahrenheit. The table should include rows for all temperatures between 0 and 100 degrees that are multiples of 10 degrees of kelipatan 10. Oh, jadi langsung bikin tabel, jadi nggak minta inputan dari user. Formula untuk mengkonversi, apa ya konversi? Apa konversinya? Kita coba saja. Celsius to Fahrenheit. Ya, langsung rumus ya. 1 jadi 3,8. Formula.
Oh, ini dia, ada rumusnya. Mana tadi? Tadi kayak saya lihat sekilas. Ini dia. Kalau dari Celsius ke Fahrenheit, kali 9 dibagi 5, tambah 32. Kalau dari Fahrenheit ke Celsius, berarti kurangnya 32 dulu, baru kali 5/9. Oke. Ini udah. Sekarang kita coba apakah kita bisa cepat melakukannya. File, new file. Kemudian permintaannya adalah bukan inputan dari user, tapi mengeluarkan tabelnya. Oke. Mengeluarkan tabelnya berarti tidak ada inputan. Proses adalah disuruh bikin tabel dari 0 sampai 100, kelipatan 10, 0, 10, berarti perulangannya berarti sudah pasti. Berarti kita bisa pakai for. Oke, loop 0 sampai 100, kelipatan 10, terus kolom 1 adalah Celsius, kolom 2 adalah Fahrenheit, kemudian rumusnya adalah print tabel F sama dengan tadi C kali 9/5 tambah 32. Oke, coba. For I in range, berarti dia mulai dari 0, selesai di 100, 100 ini jadi nggak keluar dia. Berarti kita harus 101 lah, biar keluar. Kelipatannya 10, steppingnya. Maaf. Kemudian titik 2, print C F. Oh jangan, ini kan tabel heading. Tabel heading berarti harusnya ada di atas, jadi harus di atas ini. Baru yang di bawahnya ngeprint yang kelipatan 10 tadi. Oke, print I, kemudian pakai titik 2 juga, spasi, spasi, kemudian I dikali 9/5 tambah 32. Udah, harusnya selesai ini. Kita coba aja. Save. Masuk ke desktop, Python, kemudian exercise 63. Save. Run. Langsung. Kalau 0, 32. Benar. Kalau 10 jadi 50. Benar gitu? 10 kali 9/5 tambah 32. 10 kali 9/5 jadi 90. Oh, salah ini. Apa yang bikin salah? I-nya udah benar. Countingnya 0, 10, 20, sampai 100. I-nya dikali 9/5. 10 dikali 9/5. Berarti kan 18. Oh benar, 50 ya. 10 kali 9/5 kan 10 dibagi 5 dari 2, dari 2 kali 9, 18, 18 tambah 32 jadi 50, benar. 20, benar nggak 68? 20 kali 9/5, 20 bagi 5, 4, 9 kali 4, 28, 30, 50, 60, benar. Berarti sudah benar ini. Jadi ini sudah langsung menyelesaikan exercise nomor
63. Oke, berarti so far kita sudah bisa mengerjakan 2 buah yang exercise yang branch dan 2 exercise yang loop. Oke, nah silakan teman-teman mencoba sendiri karena sebenarnya ada jawabannya di sini. Ada solution. If statement yang ini 6 integer input dan integer. Oke. Oh, dia juga pakai ini. Oh, tapi dia pakai is out. Oh, dia pakai 6 namanya equal dengan 1 ya, mirip sih seperti kita tadi. Kita juga sama, pakai modelnya seperti ini. Terus 34, oh 35 nggak ada ya. 35 minta kita yang ngerjain sendiri. Langsung 36. Oke, jadi teman-teman bisa mencoba dulu. Nanti kalau misalnya gagal, bisa diskusi di WhatsApp group kita, atau bisa nyoba yang solusinya. Oke, baik itu aja dari saya, karena kita cuma 1 jam saja untuk responsi ini, dan kita nanti tiap 2 minggu sekali akan melaksanakan responsi. Jadi minggu depan itu, bentar saya coba dulu. Di minggu keempat kita akan bahas tentang sudah masuk list sama dictionary, fungsinya baru pertemuan ke-5. Oke, malah bagus. Nah, nanti setelah selesai pertemuan ke-5, hari Sabtu kita akan melakukan responsi lagi dengan mencoba-coba yang fungsi. Cara membuat fungsi seperti apa, termasuk cara menggunakan list dan dictionary. Oke, baik itu ya dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti buat teman-teman yang tidak bisa join, silakan nanti nonton di YouTube. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Ya. Thank you, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.